Hey kid. Halo semua, berklipper lagi di sini. Terima kasih ya buat kalian yang masih setia mendukung channel ini. Apalagi buat para donatur hype yang menjadi penyemangat Clipper untuk terus berusaha menyajikan alur cerita film terbaik versi saya sendiri. Spesial buat kalian semua, kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film tentang ngerinya kelakuan tolol manusia ketika sengaja menantang bahaya. So, buat yang penasaran, tonton sampai habis. Jangan lupa sedekah hype biar kita makin dilihat banyak orang. Cerita berawal dari suasana sepi di sebuah danau terpencil milik seorang saudagar kaya. Danau yang rada-rada horor seperti ini sudah pasti cocoknya dihiasi ciwi-ciwi haredang yang bisa bikin para pria dehidrasi. Ternyata itu cuma mimpi joroknya si Johnny yang dari dulu ingin berenang bersama si cantik Kitty di danau milik sang kakek. Dan mumpung lagi liburan sekolah, Johnny memang akan pergi ke danau si kakek bersama Kitty dan teman-teman sekolahnya. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me, turn it up. Singkat cerita, Johnny merasa senang melihat Kitty akhirnya ikut juga. Tapi ia baru tahu ternyata Kitty sedang bertengger di pangkuan si tampon Matt. Perjalanan yang tadinya dianggap bakalan menyenangkan kini berubah menjadi penderitaan bagi Johnny. Apalagi Kitty sepertinya sudah jadian dengan Matt. Zack katanya akan menjadikan liburan kelulusan ini sebagai momen terbaik sebelum mereka berpisah dan berubah status menjadi mahasiswa. Ia pun akan merekam seluruh keseruan mereka, terutama saat gila-gilaan di tengah danau nanti. Zack pun berharap di momen yang menyenangkan ini, Debbie memberikannya kesempatan beraduk songkol untuk pertama kalinya. Perkataan Zack seolah jadi hiburan bagi teman-temannya kecuali si Johnny yang masih ngebatin menahan pilu. Di saat itu pula adiknya Matt mendadak emosi melihat kakaknya adu paruh dengan Kitty. Cool, Simon. Sorry. Hampir saja mereka adu banteng gara-gara kelakuan Simon yang sebenarnya gak terima Kitty bermesraan dengan Matt. Tak lama kemudian mereka pun tiba di lokasi danau hitam yang sebenarnya tidak dibuka untuk umum. Lalu Johnny gercep membuka gerbang dengan kunci yang ia curi dari kamar si kakek. Sampailah mereka di danau hitam yang bisa dibilang tidak pernah didatangi orang-orang. Mereka pun langsung mengeluarkan perbekalan termasuk dayung yang akan mereka gunakan. Kemudian Johnny membawa teman-temannya menuju perahu milik si kakek yang akan menjadi saksi dari petualangan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Sambil beristirahat, Kitty mengecek sinyal HP yang ternyata sudah menghilang sejak mereka tiba di sini. Lalu datanglah Johnny yang dari tadi ingin memberikan Kitty jimat keselamatan yang menurutnya bisa melindungi Kitty selama di danau. Tapi sayang, Kitty menolak takut Sam cembokur jika menerima benda ginian dari pria lain. Kemudian Kitty memberitahu bahwa ia sudah jadian dengan Matt 2 minggu yang lalu. Hilang sudah harapan Johnny mendapatkan Kitty karena keburu ditikung oleh Matt. Tak lama kemudian Johnny ditemui teman si kakek yang langsung menyalahkan Johnny karena telah membawa teman-temannya ke danau hitam. Dari obrolan pria bernama Park ini, mereka sepertinya menutupi sesuatu yang mengerikan di danau ini. Lalu ketika Park melarang siapapun pergi ke danau, Johnny akan tetap naik perahu sambil berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lagian Johnny and the gang katanya tidak akan berenang seperti yang selalu diingatkan oleh kakeknya. Akan tetapi Park tidak percaya dan akan kembali ke danau untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Let's go party. Hey, you coming? Yeah, I've been waiting for it.
Saat berada di tengah danau, Johnny gelisah sendiri sambil memperhatikan permukaan air. Tapi kita belum tahu nih, apa yang sebenarnya ditakutkan oleh Johnny dan temannya si kakek itu. It's time. Johnny panik sendiri ketika Matt dan teman-temannya malah akan berenang. Begitupun dengan Kitty yang tidak tahu akan adanya bahaya di danau ini. Lalu Johnny berusaha menggagalkan rencana teman-temannya dengan mengajak mereka untuk segera mendirikan tenda. Akan tetapi mereka menolak karena apalah arti ke danau jika tidak kukucuprakan berenang sampai keriput seawak-awak. Kitty, can I get over the shoulder? A quick shot of your butt. Just put the attitude in. Nice. It's so nice. Johnny bingung dengan apa yang harus ia lakukan, karena gak mungkin juga ia menyebutkan bahwa danau kakeknya ini dihuni ikan purba yang hobi memangsa apa saja. Simon malah menambah ketakutan Johnny khawatir kelakuan temannya ini akan memancing kedatangan si ikan pemangsa. Sementara bagi Simon larangan Johnny adalah perintah yang harus ia lakukan. Dalam situasi yang menegangkan, Johnny mengeluarkan kalung jimat yang ia percaya bisa menyelamatkannya dari serangan ikan purba. Di saat itu pula Zack terus merekam setiap yang dilakukan oleh teman-temannya. Okay. Dikira ikan purba, ternyata cuma Matt yang ingin nyeruput takokak drink kesukaannya. Kemudian ia melanjutkan keseruannya dan sudah tidak peduli dengan ajakan Johnny yang menyuruhnya untuk segera naik perahu. Look at that. Do you remember that time when we were like, yeah. Kali ini giliran Simon yang memaksa Matt dan teman-temannya untuk segera naik perahu. Johnny pun bisa melihat akan kemunculan sosok ikan purba yang sejak tadi ia takutkan. Oh wow, babe, that was fantastic. Oh crap, Louis, something really just touched my. Kitty merasakan sesuatu yang besar dan baru saja menabrak tubuhnya. Kejadian ini pun membuat mereka takut dan bergegas menuju perahu. Zack tetap fokus merekam di tengah ketakutan teman-temannya. Sementara Matt dan yang lain mencari sosok misterius yang sepertinya masih berada di sekitar mereka. There's a shadow back here. Untuk pertama kalinya mereka melihat ikan monster yang dipenuhi gigi tajam. Mereka pun baru tahu serangan ikan aneh itu telah melukai tangannya Debbie sampai bocor. Lalu mereka berusaha menghentikan pendarahan yang terus mengalir sampai mancawura kemana-mana. Matt, come on. Breathe, it's fine. Come on, Deb, everything's fine. I'm So trying. much faster with two. Get off! Simon, cool it. Selain membuat dayung patah, serangan si ikan monster akhirnya menewaskan Debbie yang sudah kehilangan banyak darah. Panik dong. Katie pun bingung bagaimana menceritakan kejadian ini kepada keluarga Debbie. Shake it. Dengan menggunakan satu buah dayung, mereka berusaha kembali ke tepi danau. Selama itu pun mereka berharap dapat sinyal HP hingga bisa meminta bantuan. Tell her that. Simon marah melihat kelakuan si ikan yang seolah mempermainkan mereka. Lalu ia melakukan perlawanan saat si ikan monster terus menyerang bodi perahu. Don't use the oar! Serangan Simon dibayar kontan oleh si ikan monster hingga perahu mengalami kebocoran. Tapi anehnya si ikan masih saja kuat meskipun sudah bermahkotakan dayung. Didn't attack until it got a taste. Now it keeps coming back. Mereka mulai menebak-nebak sosok ikan apa yang baru pertama kali mereka lihat. Sementara Matt dan Simon bertanya-tanya kenapa Johnny tidak menceritakan keberadaan ikan aneh yang sudah membunuh teman mereka. I don't got on. Simon, cool it. Tell us what you... Look, I didn't think you'd go swimming, okay? I'll go swimming. We were just gonna cross the lake.
Johnny katanya sudah tahu akan keberadaan ikan aneh yang sudah lama menjadi piaraan kakeknya. Kemudian ia menyalahkan teman-temannya karena tidak menghiraukan larangan darinya. Lalu saat semua orang saling menyalahkan, Zack menyarankan agar mereka menggunakan jasad Debbie saja sebagai umpan agar mereka bisa ke tepi danau tanpa diganggu si ikan aneh. Meskipun awalnya menolak, Matt merasa saran temannya ini layak untuk dicoba. Biarlah Debbie menjadi tumbal demi keselamatan mereka. I don't know, Kitty. I mean, Kitty, what do you say? It's the right thing to do. good call, kid. Singkat cerita, mereka sepakat mengikuti saran yang dikatakan Zack. Dibilang tega, ya mana tega, tapi menurut mereka ini adalah satu-satunya cara demi keselamatan semua orang. Saat jasa Debbie dimangsa, tibalah waktunya bagi mereka untuk mendayung perahu pakai cap 5 jari. Sementara kang kameramen terus merekam sambil memperhatikan pergerakan si ikan. Baru juga 50 meter si ikan monster sudah menghilang setelah melahap Debbie sampai tak tersisa. Kepanikan pun dimeriahkan oleh rembesan air yang terus memenuhi perahu. Perjuangan mereka akhirnya terhenti karena si ikan sudah pasti tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Akan tetapi Zack tidak kehabisan akal untuk mengalihkan perhatian si ikan aneh. Di mana kali ini ia menyuruh teman-temannya untuk menggunakan bekal makanan sebagai umpan. Mulai dari Cikidor-dor sampai Suuk 5.000-an mereka jadikan umpan, berharap si ikan tertarik untuk melahapnya. Lalu ketika si ikan sudah mendekati makanan, mereka gercep kembali mendayung. Oh, not let that thing control us! Lagi-lagi usaha mereka gagal karena si ikan tidak tertarik dengan snack murahan. Lalu menurut Zack mungkin si ikan menginginkan umpan yang rada-rada gurih seperti jasad Debbie. Mendengar perkataan Zack, Simon merasa temannya ini ingin menjadikan salah satu dari mereka sebagai umpan. Lalu dengan lantangnya Zack menyebutkan bahwa semua kengerian ini adalah kesalahan Johnny. Tapi ketika Katie menolak, Zack mengadakan pemungutan suara apakah Johnny pantas dijadikan umpan demi keselamatan mereka. We vote. Now. This is insane. Kitty, I wanna... Johnny sadar diri akan kesalahannya yang telah membawa teman-temannya ke dalam bahaya. Ditambah lagi ia kecewa kepada Katie yang ternyata begitu mudah jatuh cinta kepada setiap pria. I'll be back for you, Kitty, alright? You can... Johnny terbilang perenang ulung hingga bisa berenang jauh dengan cepat. Lalu ketika si ikan mengejar Johnny, Matt dan teman-temannya langsung mendayung sekuat tenaga. Johnny was real. Oh God. Wait. Si ikan malah balik menyerang perahu setelah gagal mengejar Johnny. Kemudian mereka menggunakan segala jenis mercon untuk mengusirnya. Ledakan mercon terbukti ampuh mengusir si ikan sampai menjauh. Namun mereka tidak berani kembali mendayung, takut si ikan datang lagi sementara mercon sudah habis. Lalu Simon menyarankan agar mereka melakukan pemilihan lagi siapa yang harus menjadi umpan. Zack panik dong, karena ia berada di tengah pasangan kakak beradik yang sudah pasti akan memilihnya. Ditambah lagi ia tahu bahwa Matt dan Simon sama-sama menyukai Kitty. Okay, let's do it, bro. Ask her who else she's been with. Not me, okay? I wouldn't touch it! Saat sudah terpojok, Zack menceritakan perselingkuhan Simon dan Kitty kepada Matt. Bahkan ia punya rekaman ketika Simon aduk songkol dengan Kitty di toilet sekolah. I have no idea what he's talking about. I'm like, you're right. Film everything! I got her! You died! Matt bingung kepada siapa ia harus percaya. Namun ia tidak terima saat Katie dianggap ciwi atel yang suka gonta-ganti belalai seperti tuduhan Zack. I'm sorry. Setelah melempar umpan, Matt dan yang lain akhirnya berani mendayung perahu lagi. Sementara Zack yang mulai kena mentol menantang si ikan untuk segera melahapnya. All you men! Where are you heroes? Where are you? I'm watching! Zack akhirnya
akhirnya tewas dan hanya menyisakan tangannya yang masih terpasang kamera anti air. Sementara Johnny si perenang ulung telah berhasil mencapai tepi danau. Lalu ia bisa melihat perahu milik Park yang ditinggalkan begitu saja. Matt, I'm your girl. Man, are you really gonna listen to that weasel? Kitty dan Simon meyakinkan kembali bahwa tidak ada perselingkuhan di antara mereka. Lagian mana mungkin Simon suka dengan calon kakak iparnya sendiri. Pity party's over. Matt terpaksa membuang barang-barang untuk memperlambat tenggelamnya perahu yang sudah bocor. Lalu dari dalam tasnya Johnny, Matt menemukan bungkus pepeng yang sepertinya akan digunakan untuk menjajal celengan Kitty. Sementara keberadaan kampak membuat Matt dan Simon menduga bahwa teman mereka itu memang punya niat jahat kepada mereka. Simon, bail. Get out of here. Get off! Para belalai kagum akan keberanian Kitty yang telah melukai dan mengusir si ikan monster. Cuma mereka bingung bagaimana cara ke tepi danau selagi si ikan monster belum kembali menyerang mereka. Oh my god. Hey! Mereka begitu heboh melihat kedatangan Johnny yang membawa perahu. Akan tetapi Johnny cuma akan menarik perahu mereka dan tidak mengizinkan siapapun ikut ke atas perahu yang ia bawa. Semua ini Johnny lakukan sebagai balasan terhadap Matt dan Simon yang sempat menjadikannya sebagai umpan. Sementara Kitty dan yang lain takut jika sampai mereka ditarik, perahu yang sudah bocor ini bakal keburu tenggelam sebelum mereka sampai di tepi danau. Alright. Saat mengikatkan tali, Simon menyusun strategi untuk merebut perahu yang digunakan Johnny. Lalu setelah semuanya siap, Johnny pun menarik trio beger dengan status hubungan yang sangat rumit. Johnny sibuk sendiri ketika tali malah melilit di lehernya. Lalu saat Kitty akan memotong tali, Simon melarang karena itu cuma akan membuat perahu kabur sendiri. I got that, Kitty. Kitty akhirnya membiarkan Johnny meninggoy demi mendapatkan perahu yang mereka butuhkan. Lalu tibalah waktunya bagi para belalai untuk menarik perahu Johnny. Tarikan dari mereka malah membuat perahu tiku lawit sampai terbalik. Kemudian mereka gotong royong untuk membalikan perahu bot yang masih menyala. Tali yang malah kegocek baling-baling membuat mereka tidak akan bisa membalikan perahu lagi. Sementara satu-satunya harapan mereka selamat adalah menunggu sampai si ikan melahap jasadnya Johnny. For Johnny. What? What? Simon heran kenapa si ikan melewati jasad Johnny begitu saja. Keadaan ini membuat Simon melakukan segala macam cara untuk bisa mendayung dengan aman tanpa menggunakan telapak tangan. Matt mengungkit perkataan Jack tentang perselingkuhan Simon dan Kitty. Kemudian Matt bertanya lagi tentang apa yang dilakukan Simon dan Kitty sewaktu di toilet sekolah. Mereka bingung dong, karena Simon dan Kitty tidak punya keberanian untuk mengakui perselingkuhan mereka. Kemudian Simon menyarankan agar mereka menentukan lagi siapa yang harus menjadi umpan. Tapi kali ini caranya adalah siapa yang kalah baku hantam dialah yang menjadi umpan. You want to vote, Simon? Simon sebenarnya gak percayalah masa iya Matt mau membunuhnya gara-gara Kitty yang memang hobi memikat lelaki termasuk Johnny. Jadi ngapain terus ngebela wanita yang cuma ingin dicelup berbagai belalai yang berbeda. Maka dari itulah Simon memilih Kitty yang harus dikorbankan untuk menjadi umpan. He's done. I vote Kitty. Me too. Matt. Simon dan Matt akhirnya sepakat untuk menjadikan Kitty sebagai umpan. Lalu Simon meminta Kitty agar segera turun dan jangan memaksanya melakukan kekerasan. Kitty yang sudah gak bisa mengelak akhirnya mengaku bahwa selama adu songkol dengan Matt, ia selalu membayangkan wajah Simon. Sontak Matt pun sudah muak dengan sosok celengan jebleh di hadapannya ini. You're done, Kitty.
Kitty menyelam dengan nafas panjang berharap tidak dimangsa oleh si ikan. Sementara Matt sedang merasa bersalah karena bagaimanapun juga ia masih lope kepada Kitty. You got remorse? Di tengah konflik kakak beradik ini, Matt masih punya rasa kasihan kepada Simon. Lalu ia berusaha membawa Simon ke sisi danau setelah perahu mereka sudah dipenuhi air. All I gotta do is just get the... Can you swim, bro? Simon sengaja menjadikan kakaknya sendiri sebagai umpan. Lanjut ia pun berenang ke tepian selagi Matt diseret dan akhirnya dimangsa ikan monster. Kitty rupanya masih hidup dan sudah berada di lokasi perahu. Lalu ia menemukan jasad Johnny yang entah kenapa tidak dimangsa si ikan monster. Sejenak ia pun mikir apa mungkin karena kalung yang dipakai oleh Johnny. Kemudian ia mengambilnya berharap tidak dimangsa juga oleh si ikan. Mumpung ada kesempatan, Kitty memberanikan diri untuk berenang menuju sisi danau. Ia pun sudah masa bodoh dengan apa yang akan terjadi, minimal ia mati sedang dalam keadaan berusaha selamat. Kitty yang berhasil selamat langsung panik mengetahui Simon di belakangnya. Apalagi ia tahu bahwa Simon baru saja mengorbankan kakaknya sendiri. Sementara Simon berusaha menenangkan Kitty dan memintanya untuk melupakan semua yang telah terjadi. Ini cuma akal-akalan Simon yang tidak mau perbuatannya diketahui banyak orang. Did Johnny plan all this? Kitty akhirnya tewas oleh perbuatan Simon yang sudah kalap. Lalu tiba-tiba Park si Pak Tua datang dan memergoki kelakuan Simon terhadap Kitty. Terlihat Simon pun panik apalagi saat Park menanyakan keberadaan Johnny. Lalu Simon menceritakan serangan ikan aneh yang telah menghabisi semua teman-temannya. Namun Park tidak percaya karena ia sudah mengetahui semuanya dari rekaman kamera Zack yang ia temukan. Does not tell the whole story. What is going on? Please stop. Move back into the water. Park tidak akan membiarkan siapapun meninggalkan danau hitam dengan selamat. Karena sampai kapanpun ia akan merahasiakan kengerian danau milik temannya ini. Lalu ia sengaja menggiring Simon agar kembali ke danau dan menemui ajalnya. Take me back to Film ini kebilang pelit memberikan informasi tentang sosok ikan monster yang menghuni danau hitam. Namun jika kita lihat dari dialog dan konteks filmnya, ikan ini bukan hasil eksperimen laboratorium, melainkan hasil kekuatan alam yang sudah ada di sana sejak lama. Meskipun terlihat seperti ikan lele gedong, monster ini memiliki kecerdasan yang tidak wajar. Bahkan ikan ini tidak sekedar memangsa, tapi juga mempermainkan calon korbannya. Bahkan dengan terornya, ikan ini mampu membuat Matt dan teman-temannya saling membunuh dengan cara menjadikan umpan. Sementara fakta yang kita lihat, ikan ini seperti halnya cermin yang menunjukkan betapa mengerikannya manusia saat dalam kondisi terdesak. Gitu lah pokoknya mah. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.